丑安静点儿。 Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan Tonghua dari Purple River Season 2, tepatnya untuklah episode terbaru. Untuk di episode kali ini, kita akanlah kedatangan salah satu tokoh. Ya, tokoh ini adalah seorang perempuan yang awal-awalannya mereka akanlah selalu berselisih satu sama lain. Dan untuk di part sebelumnya, kita telah dibuat begitu sangatlah emosi dengan pihak dari wilayah timur, dan kita juga haruslah kehilangan dari Wela. Semua ini gara-gara 3 manusia hewan yang tidaklah becus ya. Mereka terlalu begitu egois dan mementingkan diri sendiri. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Hari ini adalah hari untuklah penghormatan terakhir kepada Wela. Jichuan sebagai Raja Guangming ikut serta untuklah mengangkat peti matinya, membuat semua orang begitu terkejut. Karena dia adalah Raja Guangming, seharusnya tidak perlu melakukan ini. Jichuan menjawab, hari ini tidak ada yang namanya Raja Guangming, melainkan rekan seperjuangan. Dan ketika berada di atas panggung, Jichuan memberitahu kepada mereka, jasa yang diberikan oleh Wela sungguhlah begitu besar. Dengan pasukannya yang begitu sangatlah sedikit, tetapi dia berhasil untuklah mempertahankan garis pertahanan di Kisola selama 10 jam. Dengan keberhasilannya, dia telah menunjukkan sebuah tekad tentang keberanian, kesetiaan, dan juga kekuatan. Dan Jichuan memberikan sebuah pidato agarlah mereka kembali untuk bersemangat, serta menyinggung ketiga manusia hewan yang tidaklah tahu diri sebelumnya dengan cara yang begitu sangatlah halus ya. Kalau mereka semua ini adalah satu, tidak perlu untuklah tercerai-berai karena kepentingan diri sendiri. Dan hari ini mereka akan menjadi prajurit sukarela timur jauh yang baru. Dan sebetulnya mereka masih memiliki sebuah harapan. Adanya 23 provinsi di timur jauh yang masihlah belum bergabung dengan mereka. Jika semuanya bergabung menjadi satu, maka provinsi timur jauh atau wilayah timur jauh bisa untuklah mereka rebut kembali. Dan mereka akanlah mendapati rumah mereka. Dan Jichuan memberitahu, jika mereka inginlah dipimpin olehnya, ada 3 aturan keras yang tidak boleh dilanggar sama sekali. Pertama, siapa yang menghabisi satu sama lain akanlah dihukum mati. Dan siapa yang melukai sesama, mereka akanlah dicambuk. Intinya dihukum juga lah. Dan yang ketiga, siapa yang mencuri dan merampok akanlah diganjar hukuman juga guys. Dengan pidatonya yang begitu luar biasa, membuat dirinya mendapati kepercayaan kepada seluruh prajurit guys. Dan sebetulnya inilah yang direncanakan oleh Jichuan, yaitu mengambil kepercayaan tanpa haruslah menyingkirkan posisi dari ketiga ketua ini ya. Setelah dirinya berhasil membubarkan komite urusan militer dan mengambil kembali hak komando, bagi gurunya ini adalah sebuah langkah yang luar biasa. Tetapi ya, Jichuan merasa menyesal untuk mengambil keputusan tersebut, dikarenakan setiap harinya ada saja masalah yang haruslah diselesaikan. Karena ya, untuk saat ini, Jichuanlah satu-satunya yang bisa untuk memberikan sebuah perintah. Sedangkan untuk ketiga ketua ini, sudah tidak memiliki hak sama sekali guys. Jadi ya, semua masalah akanlah dilaporkan kepada Jichuan guys. Intinya, tidak ada perantara untuklah menyelesaikan masalah ini. Harus Jichuan sendirilah yang memutuskannya. Gurunya sangatlah penasaran sebenarnya masalah apa yang sedanglah dia hadapi. Ternyata masalahnya sangatlah sepele dan juga sangatlah absurd. Contohnya seperti klan kurcaci yaitu Luzuo malah mempertanyakan kalau dia harus pakai celana dalam warna apa untuklah di hari Senin. Dan ini adalah masalah yang benar-benar absurd ya. Namun ya secara tiba-tiba gurunya memberikan sebuah tanda-tanda yang aneh di dalam tubuhnya dan dia memutuskan untuklah pergi dari sini. Sayangnya, Jichuan yang sudah sering ditinggal, dia masa bodoh
karena dia tahu kalau gurunya akanlah kembali dalam waktu yang begitu lama. Namun gurunya masihlah berharap kepada Jichuan, jika dia memiliki sebuah pertanyaan, kirimkanlah pesan ke dalam goa. Tetapi Jichuan tetaplah tidak peduli. Dia malah memutuskan untuklah tidur sebentar. Alhasil ya, gurunya pergi dari sana sembari meninggalkan 2 buah telur. Sesingkatnya, Jichuan juga bertemu dengan Mingyu, di mana Mingyu telah memberikan sebuah hadiah besar, yaitu sebuah surat undang-undang logistik untuklah keluarga Jichuan. Dan ini bukanlah pertanda baik, melainkan pertanda buruk. Mingyu langsunglah menjelaskan dengan begitu rinci kalau isi dalam undang-undang tersebut ada 34 jenis logistik yang diklasifikasikan sebagai barang strategis. Dan juga ada yang dilarang diedarkan ataupun diperdagangkan, guys. Dan barang-barang yang dilarang ini adalah obat-obatan yang mereka sedang gunakan, senjata, kuda perang, dan yang lainnya, semua termasuk di dalamnya, guys. Buset, 34 jenis barang, itu termasuk banyak banget loh. Secara kebetulan, kondisi mereka ini sedanglah membutuhkan barang-barang tersebut, yang berarti di akhir tahun nanti, mereka akanlah kelaparan, guys. Lantas ya, hal ini membuat Jichuan bertanya-tanya, mengapa Dewan Tetua mengeluarkan undang-undang seperti ini? Untuk Mingyu jugalah tidak tahu mengapa semua ini bisa terjadi. Bahkan ya, untuk Tuan Sterling sudahlah dikirim untuklah berjaga di kota Milton dalam perbatasan barat. Mendengar ini, Jichuan sungguh begitu khawatir. Jika nantinya keluarga Jichuan akanlah berperang dengan Liu Feng, maka klan iblis akanlah semakin menjadi-jadi untuklah menekan wilayah timur. Alhasil, Jichuan memutuskan kalau dia perlu kembali sebentar ke kota atas. Mendengar itu, Loji, Baichuan, dan Mingyu sungguhlah tidak terima. Karena bagaimanapun juga, saat ini dia sedanglah menjadi buronan besar. Jika dia kembali ke kota atas, ya sudah pasti kalau dia akanlah ditangkap. Dan semua ini akanlah berakhir sia-sia. Namun ya tetap saja, keputusan Jichuan yaitu kembali ke kota. Bahkan dia sudahlah berganti pakaian serta memerintahkan kepada mereka masing-masing untuk Mingyu dia haruslah kembali dan mengawasi desa Bulu. Sedangkan untuk Baichuan dia haruslah berjaga di kota Kearney. Sedangkan untuk Loji dia langsung mempertanyakan apa tugasnya. Tetapi Mingyu dan Baichuan langsung memotong pembicaraan kalau Loji tidak perlu untuk diberikan tugas karena dia adalah pria yang tidak bisa diandalkan serta benar-benar ember. Namun Jichuan membelanya, gini-gini dia masih bisa untuklah diandalkan dan dirinya ditugaskan untuklah menyamar menjadi dirinya. Pada intinya, kepergian dia kembali ke kota haruslah benar-benar dirahasiakan, guys. Sementara itu di meja bundar, di sana ada perwakilan dari Bulan. Mereka bertiga mencoba menghasut Bulan. Memang selama ini Raja Guangming sungguh begitu baik dengan mereka dan terus-terusan berperang dengan klan iblis untuklah memperebutkan wilayah mereka. Tetapi siapa yang tahu kalau Raja Guangming memiliki kepentingannya sendiri. Untuk sekarang saja ya, Raja Guangming telah berkuasa sendiri. Mereka berempat tidak memiliki hak untuk memberikan sebuah pendapat ataupun perintah, guys. Dan mereka bertiga mendesak Bulan untuk memberikan sebuah surat kepada Tetua Budan untuklah menyelesaikan masalah ini. Dan sesingkatnya ya, Bulan datang untuklah memberitahu kepada Tetua. Di sana Tetua langsung mempertanyakan apakah dia tahu isi surat ini. Sayangnya, Bulan tidak berani untuklah membaca surat ini secara diam-diam. Ternyata ya surat ini berisi tentang sebuah fitnah dan mengadu domba. Kalau saat ini, Raja Guangming telah mengucilkan para ketua suku di timur jauh. Bahkan ya, dia sama sekali tidak menghormati kuil suci serta dirinya. Mendengar itu, Bulan hanya bisa menghela napas. Dan Tetua Budan meminta kepada Bulan untuklah cepat pulang dan beristirahat saja.
Lalu kita berpindah kepada klan keluarga Jichuan yang sedanglah berdiskusi untuklah merayakan acara nasional keluarganya guys. Namun kondisi mereka begitu rumit. Untuk klan iblis dari wilayah timur bisa menyerang mereka. Begitu juga dengan keluarga Liu Feng bisa saja menyergap mereka. Jadi ya untuk sang tetua meminta kepada seluruh pasukan keluarga Jichuan untuklah memperketat keamanan. Dan dia memerintahkan dalam pengamanan kota ini akanlah ditangani oleh dua pihak, yaitu kantor panglima dan biro pengawasan. Namun dua pihak dijadikan sebagai keamanan ya sudah pasti akanlah begitu sulit guys. Karena dua pihak ini memiliki peraturannya masing-masing. Dan Dilin sebagai perwakilan dari biro pengawasan akanlah bersedia bergabung dengan kantor panglima. Asalkan kantor panglima ini mendengar arahan dari biro pengawasan. Sebab dia sungguhlah tidak suka dengan kantor panglima yang memiliki jumlah begitu sangatlah banyak tetapi sama sekali tidak becus dalam bekerja. Mendengar ini ya membuat dia sungguhlah begitu tersinggung dan meminta kepada Tuan Direktur atau yang Mimin panggil sebagai Sang Tet. Dalam masalah pengamanan kota, serahkanlah kepada kantor panglima sendiri saja. Namun, Dilin tidak mau merelakan semua ini. Dia meminta kepada Tuan Direktur untuklah serahkan kepada biro pengawasan. Sehingga ya mereka berdua bersaing satu sama lain dalam memperebutkan tugas pengamanan kota guys. Dan siapa sangka Tuan Panglima malah memberikan sebuah jaminan jika nantinya dalam pengamanan kantor Panglima adanya sebuah kesalahan, dia bersedia untuklah dihukum seberat-beratnya. Mendengar ini, Dilin langsunglah tersenyum guys. Tampaknya ada rencana di balik semua ini ya. Alhasil ya, biro pengawasan merelakan tugas tersebut kepada kantor Panglima. Sementara itu, di pinggiran hutan kota atas, Jichuan yang sedanglah berlari tidak sengaja melihat adanya seorang wanita berjubah merah sedanglah dikejar-kejar. Dan dia memiliki nama sebagai Liu Feng Suang sebagai keluarga Liu Feng. Dan untuk orang yang mengejarnya adalah ketua Ehu. Padahal mereka berdua ini saling mengenal satu sama lain. Tetapi ya untuk sekarang adalah kesempatan dia untuklah menghabisi nyawanya. Entah masalahnya apa, kita masihlah belum tahu ya. Namun yang pasti mereka terlibat dalam pertarungan. Beruntungnya saja, Jichuan turun tangan untuklah menyelamatkannya. Bahkan, Jichuan sempat untuklah mengelabui ketua Ehu kalau seakan-akan mereka berdua melarikan diri. Setelah mereka berhasil keluar dari pengejaran, Jichuan juga langsung meninggalkan Liu Feng Suang di tengah-tengah hutan belantara ini guys. Namun, jejaknya berhasil diketahui olehnya, sehingga ya dia langsung mengejarnya. Dan ketika mereka bertemu, Nona Liu Feng Suang langsunglah menyerangnya guys. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu Rabu minggu depan ya. Sebenarnya untuk Tongwa ini ada SVIP-nya yang akanlah tayang di hari Selasa. Tetapi ya, Mimin akanlah mengambilnya di hari Rabu. Karena untuk di hari Selasa, Mimin tidaklah sempat untuk menggarapnya guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin nih, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.